Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Kepada Duta Motori Web, Dovizioso mengaku ingin meraih juara dunia MotoGP. Namun keinginannya itu justru dianggap gila oleh sebagian orang karena tak ada yang percaya bahwa dirinya sanggup melakukannya. Jika saya di sini untuk mencoba memenangkan kejuaraan, semua orang bisa bilang saya gila. Tapi saya di sini karena saya ingin mencoba. Ketika kesempatan ini datang, saya tidak bisa mengatakan tidak. Itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin saya lakukan. Saya tidak punya tekanan, ini tidak mudah. Tetapi ketika Anda berada di MotoGP, tidak ada yang mudah. Tapi saya pikir pengalaman itu akan membimbing kita di jalan ini. Dikutip dari Speedweek, Pit Beirer memuji tim Aprilia, yang menurutnya konsistensi KTM kalah dari Aprilia, hingga mampu meningkatkan performa Alex Espargaro. Anda harus mengakui bahwa Massimo Rivola telah memimpin Aprilia untuk tahun ketiga di MotoGP. Tentu saja ada kecenderungan untuk menyelesaikan pekerjaannya di tahun kedua. Tapi di MotoGP Anda membutuhkan waktu panjang, hingga Anda dapat mengubah setiap proses dan benar-benar mendapatkan hasil bagus di track. Aprilia melakukan pekerjaan yang sangat bagus sepanjang 2021. Sekarang mereka mengalami peningkatan besar. Jelas kinerja mereka mengalami perkembangan sejak jeda musim panas. Lebih lanjut, Beirer menyebut semua orang yang ada di tim Aprilia memberikan seluruh kemampuan dan dedikasinya untuk membuat tim semakin berkembang. Satu hal kecil bisa membuat perbedaan besar. Ia terus memberikan dukungan kepada pabrikan di momen baik dan buruk. Sekarang dia menuai hasil dari pekerjaannya sendiri. Dilansir dari Motosan, Joan Mir mengaku sama sekali tak tertekan dengan gelar juara dunia. Diketahui saat ini dirinya telah keluar dari perebutan gelar juara dunia. Ini adalah tanggung jawab besar yang bersinggungan. Sekarang ketika mereka mengatakan bahwa saya memiliki tekanan gelar MotoGP, saya tidak berpikir ini adalah tekanan. Itu adalah tekanan. Jika Anda tidak bisa menang dengan motor yang bukan yang terbaik, harapannya bukan yang terbaik, dan kemudian tidak ada yang akan menawarkan Anda untuk musim berikutnya. Saya tidak mampu berada dalam kategori yang sama selama 2 tahun, tetapi saya harus membuktikannya. Kepada Duta Motori Web, Joan Mir menceritakan awal mula dirinya berkarir di dunia balap motor. Ia mengaku keluarganya tak mampu membayar tim untuk membalap. Dikarenakan hal itu, ia pun bersungguh-sungguh menekuni dunia balap motor. Saya ingat bahwa ayah saya tidak punya uang untuk membayar tim dan berkata, "Oke, kami membayar dan saya memiliki kesempatan. Saya harus mengembangkan keterampilan dan bakat itu dari awal. Karena jika saya mampu memenangkan kejuaraan, maka dari kejuaraan lain mereka melihat saya dan sebuah tim tertarik pada saya. Jika saya menang, saya memiliki kesempatan untuk naik dalam kategori tersebut. Jadi itulah mengapa saya menganggapnya sangat serius sejak usia yang sangat muda. Karena saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke tim dan membayarnya. Jadi saya harus menang di semua kejuaraan yang cukup sulit." Dikutip dari Motorcycle Sport, Toprak Rasgat Loklu adalah pembalap terbaik di WSBK saat ini.
Ia merupakan satu-satunya pembalap yang mampu melawan Jonathan Rea. Diketahui ia akan segera menguji WRC M1. Mengenai hal itu, ia pun tak bisa menjamin akan menyukai MotoGP. Mungkin kamu suka, mungkin tidak. Tapi semua pembalap mengatakan mereka menyukainya. Kita lihat saja. Itu tergantung gaya balap saya. Siapa tahu jika saya tidak menyukainya, mungkin saya akan tetap di sini. Kepada Motorcycle Sport, Kevin Schwantz mengatakan akan sulit untuk tidak melihat Rossi di grid lagi. Tetapi perpisahan ini hanya sementara, karena tim VR46 akan ada dan hadir di MotoGP. Pertama-tama Anda harus menjaga pemikiran Anda. Ada begitu banyak hal yang terjadi selama akhir pekan balapan. Dari tahun ke tahun, dari semua kelas yang ada, ia berhasil menemukan cara untuk memenangkan kejuaraan. Ini akan menjadi kerugian besar ketika dia pergi. Tapi saya pikir kita sudah melihat dampak dari Valentino akhir-akhir ini. Selama beberapa tahun terakhir, tim VR46 di Moto3 dan Moto2 semakin berkembang. Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, mereka semua melakukan pekerjaan yang baik dan senang melihat mereka. Saya yakin Valentino akan sangat terlibat dalam olahraga ini. Bahkan dia berada di sana setiap akhir pekan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dilansir dari Corsetti Moto, Fabio Quartararo selangkah lagi meraih gelar juara MotoGP. Tapi menurut manajernya Eric Mahe, ia belum menerima perpanjangan kontrak dari Yamaha. Eric juga menyatakan bahwa dia sudah menerima tawaran dari 2 tim pabrikan. Bahkan sudah ada tawaran dari 2 tim pabrikan yang berminat untuk merekrut Quartararo di tahun 2023. Pendekatan dengan gaji yang jauh lebih besar. Tak heran jika tawaran ini melihat hasil dan performa dari Quartararo. Selain itu, ia menambahkan bahwa pihak Yamaha belum melakukan komunikasi dengannya perihal perpanjangan kontrak. Yamaha belum melakukan pembicaraan sama sekali. Mungkin akan dilakukan sebelum seri terakhir. Saat ini semua fokus untuk juara dunia pembalap dan pabrikan. Sebelum Valencia, saya akan coba tanyakan kepada Yamaha. Kepada Duta Motor Web, Alberto Puig menyebutkan bahwa pembalap yang berkualitas akan mencari tim yang bagus. Jika seorang pembalap itu bagus, dia akan tahu kemana dia akan pergi. Lebih lanjut, Puig juga memuji pembalap KTM yang menurutnya mempunyai potensi yang bagus. Tak ketinggalan, ia juga menilai gaya balap Pedro Acosta sangat cocok dengan motor Honda. Saat ini memang benar, kebijakan yang dilakukan KTM sangat layak. Mereka memiliki promosi dan banyak pembalap bagus yang keluar dari sana. Mereka memasukkannya dan mengambilnya dari tim mereka. Tapi Anda tidak harus mengantisipasi. Anda harus melihat siapa yang menang dan berapa banyak yang didapat. Gaya balap Acosta cocok dengan Honda. Dari pernyataannya itu disinyalir bahwa Puig saat ini tengah mengincar pembalap KTM untuk bergabung dengan Honda di musim depan, atau menggantikan Pol Espargaro di saat kontraknya dengan Honda telah habis. Pabrikan yang sudah berinvestasi untuk masa depan adalah KTM. Tambang KTM sangat bagus. Kedatangan Raul dan Remy di kelas MotoGP membuktikan mereka merupakan pabrikan yang selangkah lebih maju. Sekarang kita bisa lihat seberapa jauh perkembangannya. Menandatangani pembalap terbaik tidak memastikan Anda menang. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan.
Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.